Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Khair, masyaallah. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi banyak nikmat ya. Diberikan kesehatan, ya, lapangan waktu, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang mungkin Allah nggak berikan nikmat itu kepada orang lain, tapi diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita juga bisa belajar tatap muka yang banyak orang lain juga berkeinginan belajar tatap muka tapi nggak bisa, ya. Antum bisa, masya Allah. Semoga Allah menjaga kita agar tetap sehat dan lebih semangat anak-anak Ustadz ya dalam belajar. Karena perlu antum ketahui, antum datang belajar ke sini itu ya memiliki resiko yang besar. Karena hal itu antum harus lebih serius lagi belajar, ya. Jadi anak-anak Ustadz, kalau beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang lalu kita hanya belajar online saja, kita bisa belajar sambil tidur-tiduran, males-malesan, masih di tempat tidur. Kadang pun kamera zoomnya ada orangnya entah di mana, ya. Tapi sekarang hal itu sudahlah kita tinggalkan, ya. Semangat belajar. Jangan kita sudah diberikan kesempatan ini kita malah main-main, nggak serius belajar, ya. Anak karena dipaksa jadi sama Umiana nih Ustadz. Kalau nggak anak di rumah aja anak suka belajar ini, ya kan? Terakhir antum masuk ke kelas tatap muka belajar kelas berapa? Terakhir. Jadi antum tiba-tiba masuk SMP saja? Iya, Ah, itu maksud Ustadz kelas 6. Ya kan? Masa tiba-tiba anak tiba-tiba langsung kayak sini. Ya, tiba-tiba itulah ya, kita tuh nggak bisa prediksi apa yang bakalan terjadi. Jadi kita tuh harus manfaatkan tuh waktu yang kita punya sekarang dengan sebaik-baiknya, ya kan? Siapa pernah menyangka nih hal ini bisa terjadi? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Tiba-tiba kawan kita kemarin masih sehat, besok udah tergeletak, ya kan? Tiba-tiba tetangga kita, wah itu ada semalam Ustadz, sekarang itu udah nggak ada lagi, ya. Jadi itulah belajar antum sebaik-baiknya, itulah bekal kita. Manfaatkan waktu ini, nggak ada lagi. Jadi kalau orang yang beriman, muslim, yang taat, patuh, nggak ada waktu bersantai-santai. Nanti kalau udah duduk-duduk di taman surga baru santai. Sekarang enggak, ya. Belajar itu berat. Karena apa? Karena dia melawan hawa nafsu kita, ya kan? Lebih enak lah geletak-geletak kita di rumah, tidur-tiduran, ya kan? Ambil megang handphone, main game, ya kan? Tiba-tiba udah maghrib, besok gitu lagi. Tapi nggak bermanfaat, nggak ada nilai ibadahnya. Nah, jadi tentunya kita diberikan kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin. Ya, jangan antum kira ini sia-sia, antum belajar sungguh-sungguh itu dinilai ibadah. Daripada antum tiba-tiba main game geletak-geletak dicabut nyawanya mati, ya kan? Lebih bagus antum dalam keadaan belajar. Jadi jangan belajar itu
nggak semangat. Karena niatkan dalam hati kita ibadah, ya kan? Nah, baiklah anak Ustadz, itu Ustadz harapkan antum bisa memahaminya, ya. Jadi untuk itu Ustadz ingin antum aktif dan serius dalam pembelajaran ini. Ya tentunya kita baru hari ini ya bertatap muka, ya kan? Kalau Zoom sudah sering ya lihat, ya kan? Tapi tatap muka itu langsung hari ini, ya tentunya antum sudah tahu ya Ustadz ini mengajar apa, namanya siapa, ya kan? Jadi cobalah antum persiapkan alat tulis antum, ya, dan perhatikan. Ya, kini kita belajar apa namanya? Pelajaran apa nih? Prakarya. Ya, Masya Allah, prakarya. Oke, bisa dibaca ya tulisan Ustaz ya? Udah lama kali nggak nulis ya kan? Antum juga udah lama nggak nulis ya? Enggak lah ya, nulis. Di rumah nulis juga ya. Oke, coba Ustaz tanya dulu sama antum. Kira-kira belajar prakarya ini penting apa enggak ya? Enggak. Penting. Ada yang nggak penting-penting kali Ustaz? Penting-penting enggak? Ya. Jadi begini anak Ustaz. Jadi di masa sekarang ini, ya, di masa-masa sekarang ini itu di dunia kerja khususnya yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki skill, kemampuan, keahlian, ya, orang yang praktis, mampu bekerja, ya. Coba antum lihat betapa banyak ya orang, ya, yang tingkat pendidikannya tinggi, ya, sulit mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Tidak memiliki keahlian, ya kan? Banyak tuh yang sarjana-sarjana ataupun yang kena PHK dari pekerjaan, pengurangan karena nggak punya skill, akhirnya apa? Jadi ojol, ya kan? Iya kan? Banyak. Nah, jadi untuk itu antum dalam pembelajaran ini Ustaz harapkan antum bisa memiliki suatu keahlian. Karena di dalam prakarya ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Ya, banyak orang menganggap remeh, menganggap enteng, ya kan, hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal besar itu, ya, terjadi karena hal yang kecil. Paham maksud Ustaz? Paham? Nah, jadi cobalah ya dari sekarang ini kuatkan hati kita untuk bisa serius dan usahakan antum bisa. Coba Ustaz tanya nih, mana absen kita? Boleh Ustaz pinjam? Pinjam lagi sama Ustaz Imam. Sekarang Ustaz mau tanya dulu. Ada yang pondok nih? Oh banyak lah ya. Antum dari mana pondoknya? Maksudnya aslinya dari mana? Hah? Ustaz Imam nggak ada? Dari mana? Martubung. Antum? Siantar. Satu lagi? Enggak. Kenapa nggak mondok? Rumahnya dekat. Nah, apalagi mondok ya. Perjuangannya lebih berat nih dibanding antum yang tidak pondok. Cuman antum pondok. Rindu antum? Rindu? Enggak? Betul. Enggak sedih antum?
Sikit pun. Waduh, antum juga? Enggak, tapi antum kok melamun aja Ustaz lihat. Enggak ada. Ya. Iya. Jadi kita masuk nih materi kita tentang kerajinan. Ya, kerajinan. Banyak orang-orang yang sukses nih, kalau antum lihat, Ustaz juga punya seorang teman ya, yang dia itu oh iya. Sekarang ya. Yang dia itu latar pendidikannya itu ya nggak sesuai sama pekerjaannya sekarang. Tapi karena dia punya keahlian dalam membuat sebuah kerajinan, dia jadi seorang pengusaha sukses. Yang dia sukses bukan berdasarkan dari apa yang dia pelajari di sekolah. Ya. Banyak juga misalnya gini. Banyak orang-orang itu yang membutuhkan seseorang ya yang sebenarnya kita anggap remeh dalam sistem, dalam belajar sekolahnya misalnya gitu ya kan. Coba antum sekarang kalau sepeda motor antum rusak, antum pernah tanya enggak sama tukang bengkel itu dia dulu sekolah di mana? Pernah? Enggak pernah ya kan? Pokoknya bang yang penting nih kereta nih hidup nih bagus nih gitu. Ya kan? Iya. Karena apa yang kita butuhkan itu dari dia adalah keahlian dia. Ya kan? Jadi kita yang sekolah ini kita sudah bisa teori tapi kita juga bisa prakteknya. Jadi lebih lengkap. Paham maksud Ustaz ya? Paham ya? Ya, coba Ustaz nggak tahu namanya. Antum siapa namanya? Hah? Maula. Ya, Maula antum kira-kira hobi antum apa nih? Nggak punya hobi? Nggak punya kesukaan? Datar aja? Main game juga nggak suka? Suka. Main game nggak suka tapi nggak punya hobi, ya kan? Main game bukan hobi. Jadi apa? Waktu ini nggak ada yang kosong ya anak-anak Ustaz, nggak ada waktu yang kosong, ya kan? Nggak ada waktu yang kosong, waktu itu semua berisi. Cuman kita aja memanfaatkannya, menganggap ini kosong, ya kan? Jadi pada orang-orang soleh itu juga dia dulu sedikit tidurnya. Kalau kita sikit-sikit tidur ya kan? Iya. Kenapa? Banyak kali waktu kosong. Nah itu salah ya, jangan seperti itu. Manfaatkan waktu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Ada lagi yang nggak punya hobi? Coba Ustaz tanya. Ada yang nggak punya hobi? Ustaz agak ini nih, ya kan? Orang nggak punya hobi ada ya? Hah? Antum? Siapa? Fatur Rahman. Apa Fatur Rahman? Sukaan antum tuh apa lah? Ada orang, Ustaz ana suka bongkar-bongkar sepeda adik ana Ustaz. Habis ana bongkar dah biarin aja nggak pandai masang. Atau Ustaz ana suka bantu Umi ana di rumah masak. Nah, hobi kan? Hah? Antum olahraga? Iya. Antum? Kok bisa tahu antum hobinya kawan antum? Ya kan? Kok bisa tahu? Ini yang hadir ini Abdurrahman Zahidi. Antum? Ya. Apa tadi? Olahraga. Olahraga apa tuh? Hah? Masya Allah, atlet antum nih ya. Oke, bagus. Si Ghazali nggak ada sini. Yang ada si Alwi. Alwi. Iyalah. Olahraga. Iya, sama. Antum sebelahnya? Depan? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak dengar Ustaz? Sekarang? Nggak ada? Ada orang gitu ya? Ya antum? Hah? Main bola tuh? Iya antum? Gambar? Enggak? Jadi? Sepeda? Oh
Sampai mana antum dah? Dari Marenda 1 pernah ada sini Ustaz. Marendal 1. Kita rumah tak kemana. Oh, dekatnya. Ustaz kirain dari sana. Marelan. Antum? Nggak ada juga? Nah, janganlah seperti itu, ya kan? Jadi gini ya anak-anak Ustaz ya, kadang ini kita sesuatu yang kita suka itu bisa ya jadi satu pekerjaan bagi kita, ya kan? Ada orang yang sukanya olahraga, jadi atlet, ya kan? Jadi kita ini nggak tahu kita ini mau kemana. Antum udah berapa umur antum? 15? 13? Hah? Umurnya berapa? 13 kan? Rata-rata 13 kan? Nggak ada yang 17 ada? Iyalah, harus antum semangat. Itu namanya antum nggak semangat, ya kan? Nggak tahu Ustaz anda mau ngapain Ustaz. Belum ada arah. Nah, jadi dari itu kita bisa. Jadi ada yang suka menggambar, ya kan? Nanti bisa jadi arsitek, ya kan? Sukanya olahraga. Ada yang suka baca Ustaz. Ada yang suka baca? Nah, suka baca. Jadi satu hari itu berapa buku antum baca? 2 satu hari. Masya Allah. Jadi judulnya aja. Oh, habis itu ganti buku lain gitu. Iya, harus sampai tuntas lah. Nah, jadi itu ya anak-anak saya. Jadi kita tuh nggak jadi orang yang nggak tahu kita mau ngapain. Tapi kalau ditanya hobinya apa Ustaz? Ana hobinya main Ustaz, main game. Bisa berapa jam antum menghabiskan waktunya? Hah? Iya kan? Ya kalau sholat berhenti. Nah, kalau nggak ada sholat main terus. Iya kan? Nah, itu pun sholatnya nggak di masjid Ustaz. Nantilah. Ah iya, karena kan kita udah dilalaikan, ya kan? Udah dilalaikan kita tanpa alas tadi. Nah, itu nggak boleh itu, kurangi. Apalagi sekarang kita udah bisa tatap muka, nggak ada lagi handphone. Ngapain handphone? Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini kita sudah jauh kemana-mana. Ustadz arahkan kemari lagi, ya. Bahan lunak, kerajinan bahan lunak. Maksudnya gini anak-anak Ustadz ya. Sesuatu yang kita tekuni dengan serius itu akan menjadi bagus hasilnya, ya. Walaupun cuman Ustadz, alah buat kerajinan aja Ustadz. Banyak orang-orang sukses, ya, yang dari hal-hal yang kecil, ya, buat pernik-pernik akhirnya bisa sukses. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ini kerajinan lunak. Coba Ustadz tanya, kalau lunak itu apa sih artinya sebenarnya lunak? Ada yang tahu? Lunak? Hah? Lunak keras katanya. Lembek. Ah, lembek. Terus apa lagi kira-kira? Ah. Jadi apa kira-kira? Lunak itu apa artinya? Lunak lembek. Lembut. Ah. Bukan keras. Mudah diambil, gitu. Tahu? Mudah dimakan. Mudah dibentuk. Oke, coba catat dulu biar antum tidak ini, ya. Lunak, kerajinan bahan lunak, ya. Ya, jadi lunak ini adalah sifat ya anak-anak Ustaz ya, sifat kan? Ya kan? Ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lunak. Kalau keras itu apa? Padat, kuat misalnya kan. Kalau lunak, lembek, lentur, mudah dibentuk, ya kan? Oke, catat dulu ya. Kerajinan bahan lunak ya merupakan kerajinan, ya boleh antum catat, ya, kerajinan yang memiliki sifat, ya, lentur,
lunak, ya, memiliki sifat lentur, lunak, lembut, ya kan, termasuk tuh ya, lembut, apa lagi, lentur, lunak, lembut, mudah dibentuk, ya, empuk juga ya masuk ya. Lunak. Kira-kira apa benda di sekitar antum nih yang bahan lunak? Ada? Ada yang di sekitar antum tuh lunak? Ada nggak? Lobe. Ada sifat-sifat yang tadi saya sebutkan? Ada. Ada ya. Apalagi kira-kira? Hah? Apa? Perangkat lunak gitu? Hah? Spons itu ya, memiliki sifat sama juga ya, penghapus kita ya. Ada lagi? Sekitar kita aja. Nah, jangan ngantuk. Ini namanya nggak semangat dalam belajar. Apa? Sakit antum? Oh, kalau sakit jangan sekolah harusnya. Bilang sama. Hah? Ya memang jangan nunggu parah. Kalau ada parah nanti kawan-kawannya ikut parah. Ya. Ya sakit tuh sekarang jangan dijadikan main-main. Kalau sakit istirahat. Oke. Baiklah anak-anak Ustadz, itu tadi contohnya ya. Kemudian ya, bahan lunak ini dia ada yang disebut dengan bahan lunak alami dan buatan. Ya, ingat, lunak alami dan buatan. Ya. Atau kalau pusing, izin antum boleh? Iya, nggak apa-apa. Ya? Iya, biar Ustaz bilangkan. Iya, nggak boleh. Kalau sakit nggak boleh datang ke sekolah. Nanti yang lain ikut sakit. Alami dan buatan. Apa itu perbedaannya kira-kira? Alami itu langsung dari alam. Langsung dari alam, ya kan? Buatan itu Buatan dari tangan manusia. Ya, satu dari alam langsung, ya kan? Ada yang buatan manusia, ya. Jadi alami itu ya langsung kita dapat ya, bisa dari benda-benda alam, ya kan? Seperti apa tuh contohnya? Kapas. Itu kapas. Betul? Apalagi kira-kira yang lebih nyata? Hah? Kapuk. Ingat ya, antum harus bisa mencari benda-benda yang memiliki sifat-sifat seperti yang sudah kita tuliskan tadi. Lembut, lunak, ya kan? Empuk. Yang bisa kita dapat dari alam. Apa contohnya?
Siapa tahu? Hah? Karet. Getah karet gitu ya. Kalau karet tentunya sudah diolah ya anak-anak Ustaz ya. Karet yang misalnya antum jadikan, iya getah. Antum dari mana nih asalnya kok? Oh Siantar, banyak kebun karet sana ya. Mondok antum ya? Antum mondok nih? Jadi sini? Sini sama kakak. Oh sama kakak. Iya iya. Ya. Karet ya. Apalagi? Tanah? Iya, ya kan dari alam itu kan. Tanah liat, ya. Kalau buatan kira-kira? Bantal. Antum memang deket-deket sama kasur aja antum berarti nih. Apa? Kalau yang buatan? Enggak, maksud Ustaz pengertian buatan tadi apa? Yang sudah ada campuran zat kimia ya anak-anak Ustaz ya. Ada campuran zat kimia, bahan-bahan kimia. Hah? Ban dalam, karet itu misalnya ya, kayak sendal itu kan juga sudah ada campuran bahan kimia. Nah, apalagi? Hah? Iya, buatan. Hah? Boneka? Iya, bonekanya dari bahan apa dulu? Ya kan? Kalau boneka kayu? Hah? Nah, apalagi kira-kira? Hah? Iya, slime itu, squishy juga, apalagi Play-Doh itu ya. Nah, apalagi Play-Doh itu merek atau nama ini? Mereknya atau nama apa? Merek ya. Merek ya? Clay ya namanya, for clay ya. Oke. Apalagi lilin, ya kan? Nah, banyak kalau buatan ya, banyak sekali buatan. Ya, boleh antum catat ya, tadi turuna alam dan buatan. Jadi anak-anak Ustadz sekarang sudah tahu ya bagaimana benda-bendanya ya, bahan-bahannya maksud Ustadz ya. Kalau untuk anak-anak Ustadz kelas 8 ini ya tentunya antum tidak kesulitan dalam membuat kerajinan-kerajinan dari bahan lunak ini ya. Ya kan? Karena dia mudah dibentuk. Kecuali kita bahan keras. Butuh tenaga yang kuat untuk memotongnya. Tekniknya. Kalau ini enggak ya. Kalau dari bahan tanah liat cuman dibentuk-bentuk aja ya. Dibentuk ya. Oke. Baiklah anak-anak Ustadz, tadi kita sudah masuk ke lunak alami dan buatan ya. Jadi ini juga perlu ya anak-anak Ustadz ya, perlu antum pahami ya bagaimana karakteristik setiap bahan ya. Jadi kalau misalnya antum bahannya tanah liat ya, tentulah berbeda sama lilin ya, walaupun sama-sama lunak ya kan. Apa bedanya tuh kira-kira? Apa bedanya? Bisa nggak kalau lilin kita buat guci misalnya? Bisa? Nggak bisa ya? Tanah liat bisa ya. Jadi kalau lilin ini beda ya, walaupun dia lunak tapi dia proses pembentukannya ya tidak seperti tanah liat. Bisa langsung dibentuk kemudian
agar dia menjadi keras diapakan? Dibakar, ya kan, dibakar. Kalau lilin Siapa sakit? Siapa namanya? siap, apa boleh apa dulu? Siapa namanya? Tut. Hah? Ya boleh. Apa? Ya. Ke tunggu di meja piket ya. Oke, baiklah anak Ustaz. Ini juga besok bagi antum yang kurang sehat, nggak usah paksakan diri antum untuk datang ke kelas ya. Antum boleh ini ya, boleh izin offline aja, nggak masalah ya. Jangan paksakan, karena nanti kalau antum sakit, kawan antum yang sehat bisa sakit ya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Jadi karakter bahannya beda, jadi teknik yang digunakan juga beda. Nggak bisa kita samakan, walaupun sama-sama bahan lunak, kita tetap gunakan teknik yang sama. Ya, kaca ya ada fiberglass namanya ya. Kalau yang buatan itu fiberglass. Kalau kaca itu dia padat ya, benda padat itu, ya kan? Keras. Oke, sekarang Ustadz mau tanya, kira-kira apa sih benda-benda yang bisa kita buat dari bahan lunak ini? Ya, tadi guci misalnya. Apa lagi? Hah? Bantal aja antum. Bantal aja antum. Hah? Antum ngantuk nih? Perasaan satu Ustadz masuk ini udah berapa kali bilang bantal aja, bantal. Rindu antum ya. Udah dipanggil-panggil antum. Iya, benda favorit bantal. Ya. Gerabah itu apa? Coba Ustadz tanya. Bedanya apa sama kerajinan gerabah, keramik? Itu sama itu. Ya, gerabah. Jadi antum kalau misalnya pernah nih ke Yogyakarta, siapa pernah ke Yogyakarta? Nggak pernah ya? Nah, jadi di daerah Yogyakarta itu ada sebuah desa, kampung, namanya daerahnya Kasongan, ya daerah Kasongan. Di sana itu seluruh masyarakat perkampungan itu memiliki pekerjaan sebagai pengrajin gerabah. Ya, tanah liat itu ya, yang dibuat jadi guci, kemudian macam-macam piring, gelas ya. Jadi antum boleh nanti lihat, kalau nggak sempat jalan-jalan ke sana, jalan-jalan pakai Google aja. Bisa kan? Nah, kalau antum mau lihat video-videonya dari YouTube, kalau antum mau lihat lokasinya pakai Google Map antum yang 3D, ada kan? Nah, sekarang nggak susah, antum bisa langsung hafal. Oh, ini jalan Kasongan, masuk ke jalan Bantul, udah tahu tuh. Padahal belum pernah ke sana, ya kan? Karena jalan-jalannya melalui Google, bisa, ya kan? Nanti sebaik datang ke sana, antum udah kayak orang udah lama di sana aja, ya kan? Masuk gang sempit, ya kan? Udah tahu. Oke, baiklah anak Ustadz, itu dia tadi, ya. Tapi kalau kita di daerah Sumatera Utara ini, kita sangat sulit sekali ya menemukan ada pengrajin gerabah tanah liat, ada? Hah? Jarang, nggak ada. Apa? Kayu banyak, tapi kalau tanah liat, hal ini apa yang menyebabkan? Siapa boleh tahu? Siapa tahu jawabannya? Kenapa ya di daerah kami itu tidak ada, sementara di daerah Jawa ada? Siapa yang di Siantar ada? Nggak ada? Apa? Besi, tukang las, buat jerjak, pagar. Oh, sini pun banyak.
Nah, ada lagi kira-kira apa tuh jawabannya kira-kira? Kurang kreatif kata si Jahidi. Ada lagi? Apa? Tanahnya mudah hancur. Kok bisa? Ada lagi kira-kira? Ya mungkin salah satu faktor ya, sumber daya, ya kan? Sumber daya alamnya bisa jadi ya. Susah nyari tanah liat di Medan ini Ustadz, harus beli di Gramedia baru ada, ya kan? Gak bisa. Salah satu mungkin itu. Salah satunya. Kemudian yang lainnya apa? Apa tadi Bang Zaidi? Nggak kreatif, kreativitasnya kurang, malas-malesan, ya kan? Kalau orang di daerah kita ini taunya beli aja kan? Alah, orang cuman segitu aja, beli aja lah daripada. Iya, Ustadz pernah nih punya teman nih, Ustadz bilang Ustadz butuh seperti ini nih, yang pengen Ustadz beli, Ustadz buat, pengen Ustadz buat. Ini Ustadz butuhkan gini-gini. Jadi langsung dihitung. Kalau begini beli ini, biayanya mahal katanya, biayanya mahal. Jadi mending bawa aja ini ke tempat tukang bengkel, ya kan? Langsung minta bentukan seperti itu, lebih murah. Nah, kayak gitulah pola pikir orang kita, daerah kita ini. Dia nggak mau repot. Padahal kalau kita punya alatnya, ya kan? Walaupun sekarang kita buatnya lebih mahal biayanya, tapi besok-besok kita bisa buat sendiri yang lebih banyak, ya kan? Ya, ya. Jadi kalau kita punya alatnya bisa. Sementara pola pikirnya beda, ya. Cuman ekonomis saja. Paham maksud Ustaz? Paham? Nah. Ya kalau antum bawa itu cuma untuk ke bengkel, orang bengkel yang buat memang lebih murah. Tapi kalau kita punya alatnya, kita buat sendiri, kan ada nilai kreativitas kita, ya kan? Besok-besok kita bisa buat seperti yang punya tukang bengkel. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak Ustaz. Nah, jadi intinya kita tidak boleh malas, ya kan? Malas. Kita sampai jam berapa nih? 11 kurang. Belum ya? Kita masuk. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, paham sampai di situ ya? Apa lagi kira-kira kerajinannya selain tadi Gucci tadi? Fiberglass tahu antum? Ya, yang bisa buat bodi mobil, bodi sepeda motor, ya, itu juga termasuk dari kerajinan lunak buatan, ya, buatan. Kalau itu banyak nggak pengrajin dari tempat kita? Nggak terlalu, tapi ada ya, ada. Jadi intinya anak-anak Ustadz, orang-orang kreatif di daerah kita ini masih sedikit, ya, masih sedikit. Nanti masih banyak peluang antum. Masih sempat antum belajar setahun 2 tahun lagi masih bisa bersaing, ya kan? Betul tuh. Nah, cuman sekarang masalahnya antum mau nggak bersaing? Nggak, Ustaz. Anak hobinya bola, Ustaz. Kira-kira antum bisa nggak bersaing di dunia bola? Enggak, Ustaz. Cuman hobi-hobi aja. Hobi-hobi aja. Ya cari yang bisa antum tekuni yang lebih baik, ya kan? Oke, anak-anak Ustaz, kita lihat. Antum belum punya buku ya? Kasih buku ya? Iya, kasihan ya. Hah? Buku alternatif itulah nanti Ustaz carikan ya. Oke, baik anak-anak Ustaz, catat bahan lunak alam ya. Adalah bahan lunak
yang diperoleh dari alam sekitar. Dan cara pengolahannya juga secara alami. Tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Ya, tidak dicampur ataupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya kerajinan tanah liat tadi ya. Campurannya apalah itu kalau tahu anak-anak Ustaz? Kalau kita mau buat, campurannya apa? Iya, kan tadi dari Ustaz bilang, antum nih kayaknya masih ini nih, belum apa ini. Bahannya kan alami, ya kan? Campurannya juga dari bahan-bahan alami. Zat kimia alami atau tidak? Nah. Misalnya buat tanah liat, campurannya apa tuh biar jadi lembek dia? Pakai air saja, ya kan? Pakai air kan? Alami kan? Atau pakai santan? Enggak? Santan alami enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi mubazir, ya kan? Atau campurannya air kelapa muda, Ustaz? Sayang kali, ya kan? Sayang, apalagi santan, rugi lah ya. Gak ada pengaruhnya sama tanahnya, ya kan? Kecuali kalau misalnya pakai santan lebih mengkilat nih Ustaz. Ya kan? Boleh juga, ya kan? Itu ya anak-anak Ustaz ya. Contohnya adalah contoh bahan alami tadi, tanah liat, ya kan? Contohnya tanah liat. Apalagi getah tadi ya, getah. Getah. Ini di Siantar nih. Nanti kapan-kapan kalau kita ke Siantar mampir ke kebun getahnya siapa? Siapa? Nggak ada getahnya. Nggak ada. Jadi? Lewat aja. Oh, lewat aja. Lewat aja ya, nggak usah mampir ya. Cuman boleh lewat aja kita. Kemudian ini ya, bubur kertas tuh juga termasuk ya anak-anak saya. Bubur kertas. Kemudian kulit juga ini termasuk kulit. Kulit apa? Ya kulit hewan lah, ya kan? Kulit nyamuk ada boleh. Hah? Apa? Ya kita kumpulin lah rame-rame. Mau buat apa ini? Mau buat tas. Hah? Nah, itu ya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Ya. Bahan lunak buatan yang ini adalah, catat lanjutnya, bahan yang diolah atau dicampur ya, diolah atau dicampur dengan zat kimia, dengan zat kimia sehingga menjadi lunak lembut, empuk dan mudah dibentuk.
Contohnya lilin. Ya, lilin ya. Lilin. Kemudian ada sabun. Sabun ya. Sabun ini bukan berasal dari alam ya, tapi sudah campuran zat kimia. Apalagi? Apa itu sabun apa? Sabun yang sabun sawit. Iya, tapi kan tidak berbusa dia kan. Dia itu antum mau pakainya. Ya kan? Ini ada campuran kimia juga. Iya, kalau ada campurannya baru dia bisa jadi ini sabun yang kayak kita gunakan. Hah? Slime itu juga ya. Slime itu iya, cuman slime ini kan nggak bisa dibentuk ya kan? Bisa. Lemer dia gitu. Kalau plastisin bisa, ya kan? Untuk bentuk-bentuk bisa, ya kan? Yang biasa untuk bersih-bersihin debu-debu itu ya? Bukan? Fungsinya untuk apa itu? Slime. Oh, main aja. Nggak ada guna, nggak ada manfaatnya. Sekarang antum bisa pilih, cuman gitu-gitu aja, tempelkan ke muka. Ya, nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya nggak usah bermanfaat, nggak usah. Ya kan, main-main aja. Iya, iya, tapi kan ada gunanya misalnya gitu kan. Kalau misalnya apa namanya? Apa tadi selain slime itu? Plastisin itu kan bisa dibentuk-bentuk, ya kan? Itu masih bisa bermanfaat lah ya. Ini kalau ini apa manfaatnya? Cuman main-main aja? Hah? Berdiri. Cuman pegang-pegang udah. Lengket-lengket. Aduh, janganlah. Nggak ada gunanya, mubazir. Oke, udah tadi ya. Sabun, fiberglass juga termasuk ya anak-anak Ustaz ya, fiberglass. Ya, ini termasuk bahan lunak yang alami. Nah, fiberglass. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, tanpa terasa nih udah habis ya waktu kita ya. Waktu sudah habis. Kantor ya? Yang ada form konseling. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, karena waktu kita sudah habis ya, tanpa terasa insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Ustaz berharap prakarya ini bisa kita praktekkan ya anak-anak Ustaz ya. Jadi anak-anak Ustaz ingatkan kembali untuk tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.